Oke. 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 Selamat malam Tante Lisna dan teman-teman semua. Selamat datang di Bible Study Gereja San Mare. Yeay. Nah, pada malam hari ini kita akan seperti biasa, seperti Rabu-Rabu sebelumnya, kita mau Bible Study. Temanya malam ini adalah percaya dan dipercaya. Oke, sebelum kita mulai pada malam hari ini, kita mau buka dengan doa pembukaan dulu. Jadi mari kita hening sejenak, kita mau siapkan hati untuk berbicara dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Kau izinkan kami berkumpul meskipun melalui via Zoom. Tapi Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Engkau tahu betapa dalam, betapa kami rindu mau mendengar firman-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kami mohon Kau berkati kami yang datang mungkin dengan segala kelemahan, dengan segala kelelahan kami, dengan permasalahan-permasalahan kami. Namun Tuhan, Engkau pribadi yang sungguh selalu ada bagi kami. Engkau selalu mengangkat kami. Di saat kami merasa jalan kami tertutup, Engkau Tuhan yang membukakan pintu bagi kami. Kini teman-teman, kita mau menyerahkan segala perkara kita. Kita mau percaya kepada Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian, Bila Kau yang Membuka Pintu. Segala perkaraku, ku serahkan padamu. Kau pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, Kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Segala perkaraku, ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
Bila kau yang aku, tiada yang dapat merendahkanku, yang merendahkanku. Selamat malam ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, karena Engkau yang selalu mengangkat kami, Engkau yang selalu menopang kami. Malam hari ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan Bible Study kami. Sekiranya Engkau berkati setiap dari kami yang mungkin punya masalah, kami mungkin yang stres, kami mungkin yang sedih, kami mungkin yang sedang bergumul. Biarkanlah segala perkara ini Tuhan, kami mau percayakan kepadamu. Karena sungguh Engkau satu-satunya Allah yang selalu setia, yang selalu menolong kami. Berkati juga Tante Lisna pada malam hari ini ya Tuhan. Urapilah dia dengan Roh Kudus-Mu, biar sungguh pada malam hari ini Tante Lisna boleh menjadi perpanjangan lidah-Mu. Boleh menjadi perantara-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali disegarkan dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bertahta dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Tante Lisna dipersilakan. Langsung. Ya, boleh Tante. Kita satu lagu. Kita lagu pembukaan aja Tante. Ampun, belum juga ini apa namanya, belum kenyang kalau makan. Belum hot ya Tante ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, selamat malam, shalom, shalom. Ini semua Shalom Tante. kalau semua ditutup saya bingung saya bicara sama siapa ini. Hanya berempat, bertiga, berempat. Nah, terima kasih Siska ya. Shalom, shalom, Farisa. Kalau boleh yuk dibuka semua yuk. Ini kan cuma 10 orang. Ya. Nah, gini apa namanya membantu saya supaya saya nggak jadi stres ya. Kenapa saya stres? Nih saya cuma ngadepin kamera gitu ngomong sama siapa sementara Anda semua di mute semua gitu. Oke, apa kabarnya? Apa kabar Luar anak-anak? biasa Tante. Nah, Baik, sehat Tante. jadi walaupun pandemi tetap tetap luar biasa ya walaupun pandemi ya. Itulah Ya, kelebihannya mantap. anak Tuhan. Ya, walaupun pandemi tetap luar biasa kabarnya. Nah, jangan jangan biasa-biasa ya. Nah, puji Tuhan, kenapa malam ini saya bawakan tema tentang percaya dan dipercaya. Karena orang percaya Tuhan itu banyak sebetulnya. Ya, yang percaya Tuhan banyak. Pokoknya begitu dapat tanda, dapat mujizat, percaya nggak? Percaya. Kita lihat aja bangsa Israel itu begitu keluar dari Mesir. Ya, kalau kita lihat dari Keluaran 14, bangsa Israel dengan berbagai mujizat keluar dari Mesir. Lalu mereka percaya, melakukan memuji Tuhan. Begitu punya masalah, hilang lagi tuh kepercayaan. Jadi jadi percaya yang seperti apa? Nah, malam ini hari ini kita yuk bahas bersama ya. Boleh saya share screen ya sebentar ya. Tapi kalau saya share screen nantinya Anda semua terpapang sama coba gini aja. Sekarang standby bisa lihat ini enggak apa sih HP-nya ada Alkitab semua kan? HP Ada suci. Tante. Ada HP suci kan? Coba kita lihat Ya, sebentar Alkitab. dari Yohanes 2 ayat 23-24. Nanti sebagian saya juga akan share screen, tapi ini dulu, baca dulu. Coba siapa? Devina tolong baca ya, boleh nggak? Boleh Tante. Yohanes 2, Ayat 23 dan 24. 23. Oke. Tunggu. Benar ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya.
Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Yuk, terima kasih Devina. Dilihat sini ya. Jadi mereka itu banyak orang percaya karena apa katanya tadi? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi kan boleh dibilang mereka percayanya karena lihat mujizat ya, betul nggak? Iya kan, karena lihat mujizat baru percaya gitu ya. Nah, tapi di sini di ayat 24-nya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Jadi cuma percaya kitanya percaya, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada kita. Nah, jangan sampai kita masuk tergolongan seperti ini. Di malam ini kita bertanya, kalau kita percaya sama Yesus, apakah Yesus mempercayakan dirinya kepada kita? Dalam arti kata, apakah kita sebagai orang Kristen, orang percaya, orang Katolik yang juga bukan sekedar percaya tapi dipercaya. Iya kan? Kalau Yesus itu mempercayakan dirinya sama kita, berarti kita jadi orang yang dipercaya nggak? Iya kan? Nggak apa-apa dibuka lah ini orang 10 mau jawab-jawab aja gitu. Jadi enak gitu, nggak ngomong sendiri. Oke, ya. Jadi kembali lagi bahwa orang percaya itu banyak, ya. Tapi hanya sebatas percaya karena melihat mujizat. Coba salah seorang baca dari Keluaran 14. Siapa yang baca? Boleh boleh Remi baca Remi. Keluaran Keluaran dari Keluaran 14. Keluaran 14 ayat berapa Tante? Tunggu sebentar ya. Ini waktu di Keluaran 14 itu ternyata apa namanya? Tuhan itu kan memberikan yang 10 tulah itu ya. Nah, terus di terakhirnya aja ayat 31 aja. Ayat 31. Keluaran 14 ayat 31. Terakhir. Karena itu banyak sekali. Kita nanti kalau mau baca di rumah setelah ini boleh aja. Tapi ini Oke. nomor 31 dulu. Ketika dilihat oleh orang Israel, jangan gerak-gerak lagi dong. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Tuh, jadi percayanya setelah melihat perbuatannya Tuhan, Tuhan. Maksudnya mujizat. Betul nggak? ya, Bangsa Israel percaya setelah melihat mujizat. Ya kan? Nah, setelah lihat mujizat, begitu mujizatnya luar biasa, mereka percaya. Nah, saya baca ya, tapi di pasal 15 ayat pertama, ya, itu keluar nyanyian, keluar pujian. Wah, puji Tuhan karena ngalamin mujizat yang luar biasa. Saya baca ya dari Keluaran 15 dulu ayat 1. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Terus kalau kita lihat dari eh, Keluaran 15 ini sampai ayat yang ke sampai ayat yang ke-21. Itu di situ di ayat 21 dibilang dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Tapi dalam pasal yang sama, pasal 15 ini, setelahnya ayat ke-22 terjadi apa? Di Mara dan Elim, di mana tidak ada air. Coba siapa yang bacain? Jeffrey, boleh tolong bacain Jeffrey. Keluaran 15 ayat 22 ya. Ya. Di Mara dan di Elim. Ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Tiga hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Terus ayat 23, terus Ya, 15 ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? ya, terima kasih. Tadi barusan memuji Tuhan kan? Ayat 1 kan? Betul nggak? Bukan, sorry, 14 ayat. Ya betul, 15 ayat 1 tuh memuji Tuhan, baru memuji Tuhan. Lalu ayat 22. Ayat 22-nya. Tadi kan begitu nggak ada air dan ada air yang rasanya pahit, lalu bersungut-sungut lah, betul nggak? Ya.
Nah, jadi baru memuji Tuhan karena ada mujizat banyak. Tapi begitu mengalami hal yang nggak enak, bersungut-sungut. Itu sebetulnya kita bukan seperti itu. Kita kalau diberkati Tuhan luar biasa kan. Wah, haleluya, puji Tuhan gitu ya. Tapi begitu kita ngalami masalah, rada ngomel nggak tuh? Tapi di sini kayaknya nggak ada yang ngomel ya. Ini orang semua kudus-kudus semua, suci-suci Amin, semua. Tante. Nggak ada yang ngomel ya. Jadi walaupun nggak enak, walaupun pahit rasanya gitu kan, ini pahit rasanya nih, nggak ada minum, wah gimana gitu ya. Tetap puji Tuhan gitu. Ada nggak yang gitu? Ayo. Tapi semua dalam keadaan baik, walaupun pandemi itu juga salah satu bukti bahwa kita tetap percaya ya di dalam pandemi ini. Sebetulnya kalau kalau Yesus itu mau menyingkirkan, aduh virusnya kan sebegitu kecilnya ya. Betul nggak? Lihat mata juga nggak kelihatan mata ya. Harus pakai mikroskop itu virus baru terlihat. Nah, kalau Tuhan itu mau menyingkirkan ini virus gampang nggak sih sebetulnya? Gampang nggak? Gampang, Tante. Gampang banget. Tapi kenapa sampai sekarang Tuhan nggak nyingkirin tuh? Ayo. Sampai orang bertanya-tanya, sering banget saya tanyain, Bu Lisna mau sampai kapan lah? Saya belum nanya sama Tuhan sampai kapan, saya bilang gitu ya. Tapi satu hal, sekarang kita dalam pemeliharaan Tuhan kita jalani saja. Saya merasakan bahwa sekarang ini akhirnya ini kita udah 2 tahunan ya berarti. 2 tahunan Pak? Setahun lebih ya? Tahun Iya. 2019, 19, 20, 20, ya 21 ya, hampir 2 tahun. Kalau Desember nanti udah 2 tahun. Iya, iya. Nah, saya merasakan bahwa ini terjadinya penyaringan. Yang bertahan ya tetap bertahan ya. Yang nggak kuat ya udah lengser. Ya. Nah, ini golongan yang mana? Yang lengser, yang cuma percaya kalau ada mujizat. Kalau kita bisa percaya ya walaupun ya, ini percayanya walaupun nih. Yang kalau sampai Yesus itu mempercayakan dirinya sama kita, percaya yang walaupun. Betul nggak? Ya, kalau kita percayanya walaupun, maka kita nih bisa jadi orang yang dipercaya. Nah, sekarang gini, saya mau tanya di sini, ada punya di rumah ada orang kerja nggak? Atau ada yang punya perusahaan, sudah punya perusahaan, ada pegawai atau gimana? Atau kita yang kerja? Kalau kita yang kerja, ya saya mau tanya di sini, yang sudah kerja, ada yang udah kerja apa masih kuliah semua? Udah udah kerja? Udah, kerja. Tante. Ah, udah kerja ya. Kalau kita sebagai pekerja, bosnya kita itu menginginkan kita seperti apa? Dipercayanya seperti apa? Kan jelas kalau kalau kita ini kerja kan kita harus jadi orang yang bisa dipercaya, betul nggak? Betul kan? Yang dipercaya. Nah, kalau dipercaya tuh yang seperti apa yang dipercaya? Coba saya tanya. Ayo jawab aja nggak apa-apa, orang nggak dinilai, nggak masuk rapat kok. Nggak ada Bisa diandalkan, Tante. yang bisa diandalkan, oke? Lalu Yang rajin, rajin, cepat terus, balas email, cepat angkat telepon. nah itu berarti kan rajin, termasuk rajin nggak? Itu cekatan rajin gitu ya. Diperlukan kejujuran nggak? Nah, saya kalau ada orang yang kerja di saya itu nomor satu saya bilang gini, nih ya, saya bilang kamu mau pinternya kayak gimana, mau hebatnya kamu kerja kayak gimana, kalau kamu nggak jujur itu buat saya nol, saya bilang. Ya. Nomor satu kamu harus jujur, berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Firman Tuhan bilang selebihnya dari itu jahat. Jadi kalau kita berkata iya di atas tidak atau tidak di atas iya itu udah jahat, Tuhan bilang. Jadi kita harus jujur supaya bisa jadi orang yang dipercaya. Dipercaya oleh manusia dan dipercaya oleh Tuhan, betul nggak? Ya kan? Sekarang kita gimana mau dipercaya Tuhan, orang sama manusianya aja nggak dipercaya misalnya. Sekarang ini kan banyak sekali, itu barusan saya dapat WA. Hati-hati dengan suster ini. Kalau nyanyi lagunya rohani katanya. Tahu-taunya suster ini cincin kawin majikannya hilang. duit tabungan anaknya hilang. Ya ampun sampai ditunjukin potretnya, atau nggak, hati-hati dengan orang ini. Jadi dia maling ternyata. Padahal dia lagunya lagu rohani, ya pinter ngomongnya tentang Tuhan. Itu waduh, tak bilangin. Nah itu kan gimana gitu. Itu kan udah jelas nggak jujur dan tidak bisa dipercaya. Selain jujur, tadi rajin, ya kan? Jujur rajin ya kan? Pria, betul nggak? Terus apa lagi? Rajin, jujur, Gak suka jilat. nggak suka jilat, nggak cari muka maksudnya ya? Nggak Nggak nyari cari muka. muka kan? Nggak cari muka. Oke, nggak cari muka. Terus Apa adanya. apa adanya? Ya kalau Nggak nggak pakai suka jilat, topeng.
Iya, kalau nggak suka jilat pasti ada apa adanya dia ya. Jadi iya apa adanya. Terus kita perlu setia nggak? Perlu Tante. Perlu kan? Harus setia kan? Nah, setia dalam perkara kecil. Kalau kita setia dalam perkara kecil, pasti kita akan dipercaya dalam perkara besar. Kalau kesetiaan tuh biasanya berhubungan juga dengan namanya mamon, uang. Ya, seringkali itu kalau kita mau nggak mau ya, sadar nggak sadar bahwa uang itu adalah apa ya, saingan Tuhan yang terberat. Saya katakan itu, mamon itu saingan Yesus yang terberat. Udah ada contohnya. Pada waktu ada seorang muda, pemimpin muda datang ke Yesus. Bagaimana supaya mendapat hidup yang kekal? Yesus bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini. Betul nggak? Terus, oh semuanya sudah saya lakukan. Saya kagum loh sama pemuda ini. Pemuda ini seorang pemimpin, masih muda. Ya, boleh dibilang masih muda. Udah nggak membunuh, nggak mencuri, nggak menghormati orang tua, nggak membunuh, nggak mencuri. Kalau nggak mencuri berarti nggak korupsi kan? Betul nggak? Ya, nggak korupsi. Iya. Semua sudah dilakukan. Hebat loh kalau ada orang yang muda, udah sukses itu, lurus jalannya itu jarang ya. Tapi bisa ini termasuknya hebat. Tapi begitu Yesus bilang, tinggal satu. Apa? Jual hartamu semua, berikan pada orang miskin lalu datang ke saya. Itu pilih mana dia? Pilih Yesus apa pilih hartanya? Ini harta. Harta. Karena banyak hartanya. Terbuktinya apa? Dia meninggalkan Yesus nggak? Dia meninggalkan Yesus nggak? Meninggalkan Yesus. Tinggalkan Yesus. Padahal taraf percayanya dia tuh udah luar biasa loh. Udah sebagian besar hukum Taurat kan udah dijalanin sama dia, betul nggak? Dengan menghormati, nggak mencuri, nggak korupsi, nggak bla bla bla, nggak ada semua. Tapi itu pun juga masih apa? Jadi gak gampang loh kita jadi orang yang percaya mau gampang begitu lihat mujizat percaya Yesus nggak? Amin, percaya, haleluya. Tapi apakah Yesus sudah mempercayakan dirinya kepada kita? Itu selalu jadi pertanyaan buat saya. Terus terang aja saya pribadi, Tuhan, saya ini sebagai hamba Tuhan, sudahkah Engkau mempercayakan dirimu sama saya? Kalau saya khotbah tuh bukan berarti Yesus mempercayakan dirinya kepada saya. Apakah kehidupan saya sehari-hari sudah membuat bahwa saya ini orang yang dipercaya sama Tuhan? Itu menjadi juga pertanyaan dalam diri saya. Bukan saya hanya bertanya kepada Anda semua, saya juga bertanya sama diri sendiri. Sudahkah kita menjadi orang yang dipercaya sama Tuhan? Kita perlu setia, kita perlu taat, betul nggak? Ya, kita perlu juga tanggung jawab. Bukan cuma taat, setia, jujur, tapi juga perlu tanggung jawab. Artinya di sini ada ayat ya, ada ayat yang gini, berbahagialah. Tunggu dulu sebentar. Nah, Lukas 12 ayat 43. Siapa yang baca? Arif, boleh nggak Arif? Arif baca Lukas 12 ayat 43. Mas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Agak ngelek ya. Tuannya itu datang. Oke, saya ulangi ya, ini ngelek. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, terima kasih. Jadi berbahagialah hamba yang Kata didapat di dalam hatinya, mulai memukul Enggak, itu stop di situ aja. laki-laki dan Arif, sorry sampai di situ aja. Sampai di Lukas 12. dan makan dan mabuk. Arif, sorry, udah. Oh, maaf, mungkin sinyalku. Itu dari Lukas. Mau saya ulangi aja atau? Enggak, Lukas 12 ayat 4. Oh iya, oke. Tadi kan dikatakan bahwa berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berarti dia bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab, betul nggak? Nah, sekarang ini tugas yang diberikan Tuhan kepada kita apa sebetulnya? Apa tugasnya? Ayo, ada yang bisa jawab. Kita dikasih tugas apa? Kita sudah dikasih Roh Kudus loh, untuk jadi apa? Jadi kudus Tante.
Kita kan sudah Roh Kudus kan udah dikirimkan buat kita kan, buat menyertai kita kan. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu Roh Kudus menyertai kita untuk kita jadi apa? Jadi saksinya Tuhan. Betul nggak? Hmm. Kalau kita jadi saksinya Tuhan tuh kan harus bisa dipercaya, setia, jujur, bertanggung jawab, betul nggak? Nah, itu sudah belum dalam diri kita. Itu juga masih pertanyaan dalam diri kita. Itu proses ya, nggak langsung orang sempurna gitu, enggak. Itu menuju kepada kesempurnaan. Tetapi tetap kita harus jalanin ini. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya, tapi dipercaya. Sampai lagi saya kan waktu pandemi ini saya bilang, Tuhan, kalau pandemi ini kan saya banyak waktu untuk berdiam diri lebih banyak daripada nggak pandemi, betul nggak? Jadi sebetulnya saya dapat lagu banyak di dalam pandemi itu, sampai 5-6 lagu. Ada beberapa lagu yang udah masuk di YouTube, udah gitu, kayak hidup ini adalah pilihan, berjaga-jagalah, terus ada apa itu, banyak gitu lagunya. Terus yang belum direkam juga banyak, dengar-dengaran. Ada yang terakhir ini dapat lagu apa namanya, kok ada juga yang kau selalu ada bagiku. Terus nah yang terakhir itu justru lagunya ini, ajarku menjadi terakhir menjadi saksi Tuhan. Itu berat, lagunya berat ya. Nah, saya punya teman gini, saya kasih tahu ke teman saya. Dia teman pelayanan ya, teman pelayanan. Saya bilang, saya punya lagu. Saya terus nyanyi di depan dia. Yang ada dia nangis terus. Lah, kenapa kamu nangis terus? Aku gitu. Aku belum bisa ngelakuin, dia bilang gitu. Kenapa nggak bisa ngelakuin? Ya aku lagi sakit hati banget sama orang-orang ini, nyebelin banget, nyakitin hati aku banget, dia bilang gitu. Sama-sama pelayanan, sesama pelayanan gitu. Sakit hati banget dia. Nah, terus bagaimana saya bisa ngampunin dia gitu. Tetapi kan Tuhan mau kita mengampuni bukan cuma sama teman pelayanan, justru sama musuh aja kita harus belajar mengampuni, memberkati ya. Nah, dia kan saya mau belajar. Terus akhirnya sudah sini lagunya saya hafalin dulu supaya saya bisa mampu, katanya. Apa namanya, ngelakuin apa yang mesti dilakuin, dia bilang gitu. Saya nanti terakhir saya mau bagiin lagunya itu. Nah, tapi terpenting sekali bahwa kembali lagi, saya tidak akan terlalu panjang malam hari ini ya. Ini buat refleksi kita gitu loh. Nggak gampang. Jadi berkat itu, berkata jujur juga apa adanya itu gak gampang. Saya jadi ingat pada waktu saya pertama kali bertobat. Saya itu masih kerja di Cirebon ya. Kerjanya saya itu ngurusin apa sih namanya, jadi kakak saya itu jual makanan ternak. Makanan ternak, ada yang tahu nggak makanan ternak tuh semacam dedak, tahu nggak dedak gitu. Dedak itu buat kayak makanan bebek gitu. Nah, itu kan kalau orang jual itu kan selalu nomor satu ya, betul. Barangnya dia selalu nomor satu kan. Jadi dia bilang, jadi setelah saya bertobat ya, jadi kan harus ada perubahan dong, orang bertobat sama belum bertobat. Nah, terus dia nanya, mana barang yang nomor satu? Terus saya bilang, barangnya adanya ini, dan ini. Silakan dinomorin sendiri, saya bilang. Silakan dinomorin sendiri. Kamu mau nomorin yang mana terserah. Ya, ini barangnya ini. Ya, kalau yang paling bagus ya ini, ya terserah. Tapi mau nomorin yang mana? Kok jadi begitu? Ya saya nggak mau bilang saya nomor satu. Nanti kalau menurut kamu enggak, saya berarti bohong kan? Saya gituin. Nah, terus ada satu ibu. Ibu ini kalau barangnya turun, itu dia tidak mau diturunin. Tapi kalau dia naik, cepat naikin harganya. Jadi ibu ini ngirim barang dari kampung gitu ke saya, dia jual ke saya. Kan kalau saya ingat turun kan saya mesti turun dong belinya, ya kan? Dia nggak mau diturunin, nanti lagi, besok lagi katanya. Tapi kalau naik, sekarang juga naik. Lah, saya bilang, kamu ini mau enak sendiri aja, saya bilang gitu. Ini bukan Kristen, bukan. Nah, suatu saat kita perlu hikmat Tuhan, bukan berarti kita nggak jujur, ya kita perlu hikmat Tuhan. Jadi gini, suatu saat itu harganya turun. Kakak saya bilang begini, sudah jangan diturunin, ibu ini pasti nggak mau diturunin, nanti yang akan datang aja. Saya bilang, serahkan nama saya mau berdoa, saya minta hikmat Tuhan gitu. Udah, terus ibu itu datang, saya langsung bilang, Bu, harganya turun 3 rupiah, saya bilang gitu. Dia bingung, hah, jangan 3 rupiah, turunnya 1 rupiah aja, dia bilang gitu ya. Terus udah gitu dia duduk, saya bilang, Bu, sini Bu, duduk Bu. Ibu kan selalu kalau turun nggak mau turun, ya. Kalau naik maunya naik. Saya mau jujur sama ibu. Sebetulnya Bu, turunnya 1 rupiah. Tapi karena ibu kan selalu bilang nggak mau, jadi saya bilang 3 rupiah.
Ternyata dengan saya bilang Rp3.000, ibu bilang Rp1 kan. Emang jujurnya sebetulnya Rp1. Jadi supaya kita sama-sama enak, kalau yang naik saya akan naikin, kalau turunnya ibu harus mau diturunin. Itu kejujuran kita, Bu. Bagaimana? Setuju nggak? Iya, iya, boleh setuju. Jadi kan akhirnya dia mau diturunin. Nah, jadi sebetulnya untuk kita melakukan ini, kita kan Tuhan bilang harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, betul nggak? Nah, jadi kejujuran memang kita harus ada, ya. Bagaimanapun eh, untuk apalagi orang dagang, nggak gampang loh. Orang dagang kan selalu barangnya nomor satu gitu. Makanya saya bilang silakan nomorin sendiri. Saya nggak mau nomorin karena kalau saya nomorin saya juga salah. Kamu yang milih, kamu lihat barangnya, kamu yang nomorin. Saya bilang gitu. Akhirnya ya sudah. Jadi terjadi malah malah jadi saya mengajak orang juga untuk bisa jujur saat itu, walaupun dia agamanya nggak sama saya, tapi dengan saya boleh berbuat seperti ini membuat orang jadi jujur. Nah, saya punya pengalaman lagi. Suatu saat ada kecelakaan yang ini ya. Jadi keluarga paman saya itu sekeluarga pergi. Jadi ayahnya, ibunya, anaknya kecelakaan parah. Ayahnya tuh mati seketika di situ. Anaknya matinya kemudian. Maksudnya dia sempat nganterin papanya itu dalam keadaan begini, tapi karena pendarahan begitu hebat, akhirnya meninggal juga. Tinggal ibunya. Semua orang kan bingung mau bilang sama ibunya bahwa anak dan suaminya meninggal. Betul nggak? Jadi akhirnya semua pada berbohong. Yang nengokin ibunya semua berbohong. Kamu udah lihat belum suami saya? Sudah. Gimana? Oh, dia baik-baik aja. Sakit apanya? Tangannya. Ada yang bilang tangannya, ada yang bilang kakinya, ada yang bilang kepalanya. Saking semua bohong kan. Giliran saya masuk, saya bilang Tuhan saya nggak mau bohong. Gimana caranya Tuhan? Saya mau benar-benar berkata iya di atas iya, tapi saya tidak mau bohong. Gimana caranya? Roh Kudus pimpin saya. Iya. Justru saya bilang setiap kali kita mau melakukan perkara itu Roh Kudus penolong kita yang benar-benar. Akhirnya dia nanya saya benar. Kamu udah lihat belum? Saya kan manggilnya Tuape. Udah lihat belum Tuape? Sudah. Kan benar kan sudah lihat kan? Bagaimana dia? Sudah Toam. Saya bilang. Jangan mikirin dia, Tope. Jangan mikirin anakmu. Yang sekarang pikirin kamu cepat sembuh. Ya, dia urusan Tuhan, saya bilang tuh. Berdoa saja, itu urusan Tuhan. Yang penting sekarang kamu sembuh, itu aja. Jadi dengan saya ngomong gitu kan dia langsung cap diam, nggak nanyain apa-apa. Saya nggak mau bikin dia bingung. Ada yang bilang sakit kepalanya, ada yang bilang sakit kakinya. Kan semuanya berbohong, padahal sudah meninggal. Nah, itu perlu hikmat Tuhan. Dan dalam kita melakukan perkara yang benar, juga kita perlu hikmat Tuhan. Dalam bekerja, dalam melakukan segala hal. Ya, dalam pelayanan pun, ya kalau saya bicara perkara ini, saya banyak pengalaman, terus terang aja, banyak pengalaman. Kalau nggak salah, saya pernah cerita nggak itu? Waktu suatu saat, saya kan punya kerjaan nih nganter jemput cucu. Suatu saat cucu saya itu, saya dipanggil sama gurunya. Ibu, mereka manggil saya Oma, karena saya kan itu cucu saya. Oma, ini cucunya Oma itu minjem uang sama OB. Hah? Saya kaget. Cucu saya itu nggak pernah kenal duit gitu ya. Dia itu selalu dikasih bekal dan selalu nggak ada lah megang duit, nggak pernah dikasih jajan, hanya dikasih bekal beres gitu. Saya tanya sama cucu saya, kamu minjem uang sama OB? Iya. Kenapa minjem uang? Oh enggak, bukan saya nanya dulu. Jadi cucu saya dipanggil sama gurunya karena OB laporan ini si anak ini minjem uang yang sama omanya itu katanya minjem duit. Jadi si Miss itu panggil cucu saya, kamu minjem uang? Iya. Kenapa kamu minjem uang? Saya disuruh sama temennya. Bayangin temennya suruh dia minjem 10.000, langsung 10.000 tuh buat minum barengan gitu mereka. Jadi ini anak nih mau minum nggak berani minjem, suruh anak cucu saya minjem, kurang ajar nggak? Aduh, begitu saya dengar rasanya gemes nih, saya gemes banget nih sama anak ini ya. Maunya ini anak kurang ajar juga. Jadi waktu si gurunya itu manggil anak ini, kamu nyuruh Ensal ya minjem uang? Enggak, dia bilangnya enggak loh. Padahal dia yang suruh. Lah cucu saya nggak berani, padahal cucu saya badannya gede, ini anak lebih kecil nggak berani. Iya sudahlah Miss, udah saya aja lah katanya, tanggung jawab saya. Dia bilang gitu, karena itunya nggak ngaku. Tapi saya kan nggak terima, omanya nggak terima. Ya, saya bilang ini anak kurang ajar. Gimana caranya Tuhan? Saya terus terang aja, udah gemes banget nih sama anak ini. Akhirnya saya minta izin sama gurunya. Saya bilang, Miss, saya mau bicara sama anak itu, anak yang suruh cucu saya minjem uang. Silakan Oma.
Saya akan bicara di kelas supaya Miss tahu bahwa saya tidak menganiaya, membentak-bentak atau marahin, saya enggak. Tak gituin. Boleh lihat saya. Oke katanya. Saya lihat, saya tanya. Saya bilang, kan dia kebetulan Kristen, bisa main gitar pula, pelayanan pula. Nah itu, liatin ya, orang pelayanan. Saya bilang, hey, kamu tahu nggak, di dunia itu hanya ada 2 hamba. Satu hamba Tuhan, satu hamba setan. Kamu hamba yang mana? Hamba Tuhan dong, Oma. Oh, hamba Tuhan. Bagus. Oma senang kalau kamu hamba Tuhan. Saya bilang, hamba Tuhan itu berkata benar, berpikir benar, ya, dan bertingkah laku benar. Oma tanya lagi, kamu hamba yang mana? Hamba Tuhan, oke. Ingat ya, berkata benar, berpikir benar, bertingkah laku benar. Terus dia mulai bingung, makanya. Saya tanya sama kamu nyuruh Ansel minjem uang sama Obe. Betul nggak? Saya bilang berkata benar, bertingkah laku benar, berpikir benar. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Si Michelle liatin aja dari jauh gitu. Iya Oma. Nah kan, kamu tadi bilang sama Miss apa? Tidak. Kamu kan anak hamba Tuhan. Masa berkata tidak di atas iya, iya di atas tidak? Nggak benar kayak gitu. Kalau apalagi kamu udah melayani Tuhan, kamu harus jadi saksinya Tuhan, saya bilang. Kalau kamu seperti ini, kamu mempermalukan Tuhan nggak? Iya Oma, jangan lagi. Oma sayang sama kamu. Langsung saya peluk dia. Tadinya udah gemes banget sebetulnya ya. Udah gemes, maunya saya jitak nih anak nih. Benar, terus terang aja. Ini anak menyesatkan cucu saya gitu. Tapi itu Roh Kudus menuntun saya untuk apa? Peluk dia. Ini anak kurang perhatian orang tuanya. Saya tanya lalu, kenapa kamu nggak punya duit? Iya, saya diskor sama mama. Saya nakal jadi nggak dikasih uang jajan. Kan jadi kasihan juga, saya pikir. Ya tapi boleh kamu, apa sih namanya, minta lah atau minjem lah sama teman. Tapi jangan nyuruh-nyuruh orang dan suruh berbohong. Ini nggak baik, saya bilang. Kamu ini anak Tuhan, harus jadi berkat, harus jadi terang. Iya Oma, jangan gitu lagi ya. Iya. Udah saya peluk dia. Dan jadi saya karena seperti itu, jadi saya prihatin. Kalau saya bawa makanan ke sekolahan, saya panggil anak ini, sini nih makanan. Saya kasih dia akhirnya. Karena apa? Ya karena keadaannya seperti itu. Ya banyak orang yang akhirnya tidak jujur karena keadaan. Tapi kita anak Tuhan harus tetap dituntut. Ya memang harus jujur. Kalau mau dipercaya, itu kan pilihannya ada pada kita. Kita mau hanya sebatas percaya atau kita juga mau dipercaya sama Tuhan. Jujur, setia, tanggung jawab, ya kan, rajin. Ya, kalau misalnya kita jadi apa namanya pekerja yang nggak rajin juga kan nggak bisa diandalkan, betul nggak bisa diandalkan dan tidak bisa dipercaya. Kembali lagi bahwa itu buat refleksi kita masing-masing, ya. Apakah kita ini sudah menjadi orang yang hanya percaya, toh udah stop, atau kita percaya tapi juga dipercaya sama Tuhan. Udah contohnya udah ada, bangsa Mesir itu hanya percaya kalau melihat tanda. Sehingga akhirnya yang masuk negeri Kanaan yang udah dijanjiin luar biasa itu hanya apa? Generasi Kaleb dan Yosua. Yang sungguh-sungguh bisa mau gitu loh, dipimpin oleh Tuhan, taat perintahnya Tuhan. Selebihnya kan janji Tuhan jadi nggak terjadi sama kita. Saya di sini ada sebetulnya ada ayat yang bagus banget ya di dalam apa namanya Ulangan 26 ayat 17 sampai 19. Boleh siapa yang baca ya? Siapa yang belum yo baca? Ulangan 26 ayat 17 sampai 19. Vi, boleh Vi, baca Vi. Ayo. Ya, Ulangan 26 berapa tadi, Oma? Kok 17 sampai 19. 17. 17 sampai 19. Iya. Maaf tadi aku jadi ikutan manggil Oma deh. Jangan latah, kamu masih kecil udah. Ya. Ayo. Engkau telah menerima janji pada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu bahwa pada hari ini
dan Tuhan telah menerima janji padamu pada Daripada hari ini hmm, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. perintahnya. Oke. Iya. Terus ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Nah, di sini kan ada bagian yang harus bangsa Israel lakukan. Ya, Israel itu kan kita juga ya. Ada bagian yang Allah lakukan. Bagian kita adalah berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Ya kan? Betul nggak? Itu bagiannya kita. Nah, bagian Tuhan tuh terakhirnya ayat 19 bahwa Tuhan akan menjadikan kita terpuji, ternama, dan terhormat loh. Kurang apa lagi tuh? Janjinya Tuhan luar biasa. Terpuji, ternama, dan terhormat. Tapi yang menjadi masalah untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat, kita perlu berpegang pada ketetapan perintah Tuhan dan mendengarkan suaranya. Kalau mendengarkan suaranya, kita perlu berlatih nggak untuk dengar suaranya? Dulu pernah saya share perkara ini. Dengar suara Tuhan tuh nggak gampang gitu ya. Tapi kita memang perlu berlatih untuk terus bersekutu sama Tuhan. Bisa aja suaranya salah, ya kan, bisa suara salah. Tapi kan kita harus terus berlatih. Contohnya misalnya sekarang seperti Vivi. Vi, kalau saya suatu saat telepon kamu, kamu kan belum kenal suara saya, betul nggak? Kamu akan, ini siapa ya? Betul nggak? Tapi kalau saya setiap hari telepon kamu nih, Vi. Pagi saya telepon kami, udah kayak makan obat deh. Siang telepon kamu, sore telepon kamu. Kamu saya begitu halo, langsung Vivi bilang, Pak, ada apa Tante Lista? Betul nggak? Ada Iya, apa Tante Lista? hafal. Saya halo aja nih, halo Vi. Hei, ada apa Tante Lista? Karena apa? Kita bersekutu sama dia. Juga sama Tuhan sama. Kalau kita bisa mendengarkan suara dia, kalau apa? Kalau kita bersekutu. Mendengarkan suara Tuhan bisa macam-macam. Kemarin saya baru sharing sama anak orang-orang MBK, bagus banget gitu loh. Mereka punya pengalaman bagus. Saya bilang, bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Dia bilang, melalui firman Tuhan. Oke, firman Tuhan kan bisa berbicara sama kita ya. Karena firman Tuhan kan Allah sendiri berbicara, bisa. Lalu apalagi? Melalui orang di sekitar kita. Saya bilang, kamu punya pengalaman nggak? Punya. Bagaimana? Anak saya katanya. Anak saya 3 tahun. Oh, gimana pengalamannya? Suatu saat saya marah-marah katanya. Setelah marah-marah anak saya bilang, Mami jangan marah-marah, itu dosa Mami. Jadi Tuhan itu bicara sama anak saya katanya gitu. Terus ada yang bilang lagi, saya pernah melalui alam semesta. Gimana ceritanya? Saya kan jadi seru juga. Gimana Allah berbicara melalui alam semesta? Suatu saat pada waktu saya retret, saya dikasih penglihatan seperti ada kodok katanya. Kodok itu kan lompatnya nggak bisa tinggi. Jadi Tuhan bilang jangan kamu seperti kodok. Lihat jangkauannya nggak tinggi katanya. Lompatnya nggak tinggi. Tapi kamu jadilah seperti kupu-kupu. Lihat kupu-kupu itu indah katanya, terbang tinggi. Lalu tapi Tuhan bilang gini, tapi untuk menjadi kupu-kupu itu perlu proses. Iya kan? Tidak langsung indah. Ya, prosesnya dari jelek, dari menjijikan menjadi indah. Itu harusnya katanya. Jadi melalui alam Tuhan bisa berbicara. Ya, melalui suara hati bisa nggak bisa. Tapi yang jelas itu peranan Roh Kudus. Kalau Allah berbicara itu kan peranan Roh Kudus. Yang lalu saya pernah, bagaimana caranya Tante dengar suara Tuhan? Saya juga nggak bisa ngejelasin. Karena tiba-tiba udah timbul sendiri di dalam hati, lalu saya ucapin gitu. Jadi bingung. Yang penting sekarang itu suara Tuhan atau enggak, dia dilihat aja. Kejadian apa enggak? Kejadian apa enggak? Contoh ya. Ini saya punya pengalaman yang eh, saya punya pengalaman yang tidak akan saya lupain. Saya punya teman itu di Pondok Indah, ya. Dia itu punya iparnya itu sakit kanker. Iparnya masih muda banget, sakit kanker. Terus dia bilang, Lisna, tolong dukung doa ya. Adik ipar saya. Oh iya, namanya siapa? Ini. Saya sebutin, saya doain. Waktu saya doain, saya dapetinnya itu dia bakal pulang. Bakal Tuhan panggil, bukan sembuh, bakal Tuhan panggil gitu. Tapi kan saya sebagai manusia tetap minta dong, Tuhan kalau boleh sembuhin, kasihan dia masih muda gitu kan, anaknya masih kecil gitu. Terus
Tapi saya kan mau bilang kayak gitu, mau bilang sama orang yang sakitnya kan nggak mungkin dong. Nanti kalau bilang, kamu pulang, wah matinya malah lebih cepat daripada sebelumnya. Karena takut kan. Jadi saya bilangnya sama temennya ini, sama teman saya ini. Saya bilang begini, saya minta maaf sekali. Waktu saya berdoa, saya dapetin bahwa saudaramu itu bakal pulang. Tapi mudah-mudahan ini salah. Iya dong, betul nggak? Itu kan hal yang jelek. Mudah-mudahan salah, ya. Mudah-mudahan ini salah gitu. Tapi tolong kamu doa kuat-kuat aja antara kamu dengan suami kamu untuk ipar kamu itu. Tapi nggak usah bilang sama dia. Doa dari belakang. Doa dari belakang. Doa dari belakang. Udah selesai gitu. Terus akhirnya apa namanya dia bilang gini. Tapi katanya ini ada orang-orang Betani datang sudah seperti bernubuat gitu. Bahwa saudaramu itu akan sembuh. Kamu akan sembuh gitu. Saya bilang ya sudah. Kalau mereka itu sudah bilang akan sembuh, mudah-mudahan saya yang salah dong. Betul nggak? Ya. Mudah-mudahan saya yang salah. Itu udah berlangsung. Kira-kira 3 bulan kemudian saya tanya gimana dia. Oh makin baik, puji Tuhan kalau makin baik. Berarti saya salah. Enak dong kalau salahnya nggak jadi mati, betul nggak? Kalau salahnya salah yang gimana gitu, kalau salahnya nggak jadi mati nggak apa-apa, berarti itu bukan suara Tuhan, saya bilang gitu. Udah. Tapi setelah 6 bulan tiba-tiba saya teringat lagi sama anak ini yang sakit, ya. Dan terus saya langsung telepon ke teman saya yang Pondok Indah. Ternyata dia nggak ada. Bu, katanya ibunya lagi pergi ke rumah sakit. Kenapa ke rumah sakit? Lagi ngejenguk iparnya yang sakit. Katanya udah sembuh. Kok masuk rumah sakit? Langsung saya telepon saat itu. Saya handphone. Saya bilang, ini ibunya namanya Ibu Agda. Saya bilang, Nas, kamu ada di rumah sakit? Iya. Kamu lagi jenguk iparmu? Iya. Saya kasih tahu kamu ya Nas. Kamu ngobrol lah sepanjang mungkin. Kamu temenin dia sebanyak mungkin. Emang kenapa? Saya nggak yakin besok dia masih ada. Saya bisa bilang begitu saat itu. Saya nggak tahu tuh, saya juga nggak ngerti. Saya bilang saya nggak yakin kalau besok itu dia masih ada. Tapi kalau sampai ada kesempatan saya ke tempat iparmu itu, saya mau ke tempat dia. Tapi kalau enggak pun, saya akan ngantar dia dari rumah saya. Maksudnya ngantar dia dalam doa gitu. Apa yang terjadi? Jam 6 pagi saya ditelepon. Lis, ipar saya udah pulang. Udah pulang ke rumah bapak. Jam 6 pagi. Kalau kayak gitu gimana coba? Kan saya bingung ya. Terus sejak itu saya kalau ada yang mau meninggal, saya sering banget dikasih tahu. Saya bilang, Tuhan minta maaf ya Tuhan. Saya nggak mau lagi. Nggak enak ngasih tahu orang mau meninggal. Saya bilang, kalau ngasih tahu orang yang mau dapat berkat kan enak ya. Tapi kalau yang mau meninggal, buat saya rasanya rada gimana gitu. Jadi itulah yang saya pengalaman itu, bahwa kita perlu cek and recheck juga untuk mendengar suara Tuhan. Nggak gampang, memang tidak mudah. Kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Kita juga harus terus ya cek and recheck lah. Nggak bisa pasti dari Tuhan. Saya nggak berani kayak gitu. Segala sesuatunya harus dicek hasilnya gitu. Ya. Jadi kembali lagi, saya nggak mau panjang-panjang, bahwa bagaimanapun kita bukan hanya sebagai orang yang percaya sama Tuhan, tapi dipercaya. Untuk dipercayakan perlu tadi, ya perlu setia, perlu jujur, perlu tanggung jawab, ya kan? Banyak hal yang kita bisa lakukan dalam hal ini. Makanya saya sekarang mau bagi ya lagu saya dulu sebentar, supaya kalian jangan tegang. Nih lagu saya dulu. Oke, sebentar. Sebetulnya ini makalah saya udah bikin. Nih, ini lagunya yang kemarin. Ini lagu yang paling baru yang saya dapetin. Waktu kira-kira berapa ya? Ya seminggu lebih lah. Bisa dibaca nggak? Bisa kelihatan nggak? Bisa baca. Ajarku menghargai pengorbananmu dengan melakukan yang benar di matamu, agar dunia melihat terangmu bercahaya di dalam hidupku. Ajarku menghargai pengorbananmu dengan melakukan segala
agar dunia melihat perbuatan yang baik di dalam seluruh hidupku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Roh Kudus yang pimpin setiap langkahku, hingga ku dapat menjadi saksi-Mu. Lagu ini gampang dinyanyiin tapi susah dilakuin. Saya ulangi ya. Ajarku menghargai pengorbanan-Mu dengan melakukan yang benar di mata-Mu, agar dunia melihat terang-Mu bercahaya di dalam hidupku. Ajarku menghargai pengorbanan-Mu dengan melakukan segala perintah-Mu, agar dunia melihat perbuatan yang baik di dalam seluruh hidupku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Roh Kudus yang pimpin setiap langkahku, hingga ku dapat menjadi saksi-Mu, hingga ku dapat menjadi saksi-Mu. Jadi inilah persekutuan kedua yang saya kasih lagu baru. Setelah kemarin orang MBK ya, saya kasih lagu baru ini. Jadi sesuai dengan lagu yang saya dapatin ini, yaitu yang saya dapat bahwa kita bukan hanya percaya sama Tuhan sebatas percaya titik ya. Karena kalau percaya hanya karena melihat mujizat, karena mengalami hal yang enak-enak, berkat Tuhan yang melimpah, kita percaya. Ya. Tetapi begitu kita mengalami yang tidak enak seperti pandemi ini, apakah kita bisa langsung tetap bersyukur kepada Tuhan atau tidak? Itu pertanyaan buat kita semua, buat saya juga pribadi ya. Jadi biarlah kita menjadi orang yang bukan cuma percaya Tuhan, tetapi dipercaya sama Tuhan. Ya. Nanti mau masuk sharing ya. Sebelum masuk sharing kita doa dulu ya. Kita doa dulu yuk. Mari kita doa sebentar. Kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau Engkau mengingatkan kami kembali bukan menjadi orang, hanya menjadi orang yang percaya, sebatas percaya kepadamu Tuhan. Tetapi kami menjadi orang yang bukan hanya percaya, tetapi bagaimana kami dipercaya. Bagaimana Engkau Yesus mempercayakan dirimu kepada kami. Kami boleh menjadi orang yang setia, orang yang taat, orang yang bertanggung jawab, orang yang rajin, orang yang juga sungguh Tuhan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjadi orang yang dipercaya. Sehingga kami boleh tetap hidup kami menjadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin tanpa kami sadari apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan tidak menjadi berkat. Bahkan mungkin kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga orang lain tidak melihat terang-Mu bercahaya dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun malam hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh minta pimpinan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup dan Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami. Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, seberapapun yang hadir di dalam Zoom ini. Biarlah kami semua hamba-Mu juga bersama anak-anak-Mu di tempat ini boleh menjadi saksi-Mu yang hidup lewat kehidupan kami, lewat pekerjaan dan apapun yang kami lakukan. Nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, Permohonan sekarang, selalu selalu dan sepanjang sekarang. Amin.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kalau mau diterusin sharingnya.